bersama Kak Yeni di sini. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama tentang buah-buah, bukan buah-buahan ya, tetapi buah-buah roh. Nah, ada yang tahu gak sih apa tuh buah-buah roh, apa aja? Ada yang tahu? Nah, benar, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Terus yang terakhir, penguasaan diri. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, kasih itu apa sih? Nah, kasih itu adalah contohnya kayak gini. Kasih, kita kalau memberi kepada seseorang, kita harus memberi dengan kasih tanpa mengharapkan imbalan. Nah, yang kedua apa? Sukacita. Nah, adik-adik perlu tahu antara sukacita dan bahagia itu berbeda ya. Kalau berbahagia itu cuma sesaat doang, tetapi kalau sukacita itu berasal dari Tuhan. Ketika kita penuh dengan sukacita, berarti ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi kalau adik-adik penuh dengan sukacita, adik-adik ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan adik-adik. Yang berikutnya apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu dimana kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan di dalam batin kita. Kita merasakan ada sesuatu yang berbeda yang kita alami ketika orang-orang lagi marah-marah, tapi kita penuh dengan apa? Kedamaian. Nah, yang berikutnya apa lagi? Oke, yang berikutnya apa? Kesabaran. Kesabaran itu berbicara tentang gimana kita bisa sabar. Kita jadi orang-orang yang gak cepat-cepat marah, gak cepat-cepat kesal, tapi kita jadi orang yang sabar. Ketika ada lagi ngantri nih, panjang banget ngantrinya, kita nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh buru-buru, tapi kita harus ngantri dan kita nunggu sampai antrian kita. Nah, kita harus penuh dengan kesabaran untuk menunggu. Terus yang berikutnya apa? Kemurahan. Nah, kemurahan itu berbicara tentang bagaimana kita bermurah hati. Ketika kita punya sesuatu, kita berbagi sama orang-orang di samping kiri kanan kita dengan keikhlasan. Kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan nanti kita bisa diomongin, dia baik sekali, tidak. Tetapi kita bermurah hati itu kita berbuat baik kepada orang-orang lain di sekitar kita. Yang berikutnya tentang apa? Ada yang tahu? Kebaikan. Nah, kebaikan dan kemurahan itu beda ya. Kalau kemurahan kita memberi dengan keikhlasan hati, kalau kebaikan juga berbicara tentang kita memberi juga tanpa mengharapkan imbalan. Kita berbuat baik sama orang-orang di sekitar kita. Atau contohnya gini, ada teman-teman kita nih yang membuat kita kesal, buat kita marah, terus suka gangguin kita. Nah, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, tetapi kita membalas dengan kebaikan. Gitu adik-adik. Terus yang berikutnya apa? Kesetiaan. Nah, kesetiaan itu berbicara bagaimana kita setia di dalam Tuhan. Ketika kita memuji memuliakan Tuhan, kita setia, kita ikutin, kita memuji memuliakan nama Tuhan juga. Apa yang dikatakan orang tua, kita setia, kita dengarin. Apa yang dikatakan guru-guru sekolah minggu, kita belajar untuk dengarin. Dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang berikutnya ada yang tahu apa? Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu berbicara bagaimana kita selalu bersikap lembut kepada orang-orang yang menasihati kita, yang memberi kita motivasi. Nah, ketika kita dikasih motivasi, ketika kita dinasihatin, kita berbuat salah, kita dinasihatin, kita harus
lemah lembut menerima apa yang diberitahu kepada kita. Kita harus menerima dengan kelemah lembutan, bukan dengan marah-marah kita terimanya, atau bukan dengan wajah yang kesal, tapi kita menerimanya dengan kelemah lembutan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah adik-adik, penguasaan diri itu berbicara tentang bagaimana kita bisa menahan ego kita. Kita bisa menguasai diri kita. Contohnya, kita lagi sakit nih, kita dibawa ke dokter. Terus dokternya bilang gini, kita nggak boleh makan coklat atau tidak es krim dulu ya, biar sakitnya cepat sembuh. Nah, sesampainya di rumah, ketika ada es krim dan ada coklat, kita nggak boleh cepat-cepat makan. Tapi kita harus cek dulu kesehatan kita. Baik nggak kalau sekarang kita makan es krim atau coklat? Kita harus ingat lagi kata-kata dokternya tadi, apa yang nggak dibolehin. Nah adik-adik, kita harus bisa menguasai diri kita, harus bisa menahan nafsu kita untuk bisa makan es krim. Nah ketika kita bisa menahan ego kita, menahan nafsu kita, nah kita bakalan cepat sembuh. Nah itu yang dimaksudkan dengan penguasaan diri. Terus melakukan kebaikan, terus melakukan kemurahan, kesetiaan, kesabaran. Nah itu yang Tuhan Yesus harapkan kepada kita nih, anak-anaknya. Bukan saja adik-adik di rumah, melainkan kakak juga. Kita sama-sama belajar buah-buah roh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, gimana? Bisa nggak kita lakukan buah-buah roh itu? Bisa. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita minta Tuhan Yesus memampukan hidup kita untuk bisa melakukan buah-buah roh itu. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa, kita yakini firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi sumber membuat kita terus bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, bertumbuh dewasa, dan mengalami kebaikan Tuhan, dan menyalurkan kasih itu kepada banyak orang. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam hati kita, dan menjadi kekuatan sepanjang kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami, dan berikan kami kesanggupan untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya melalui kekuatan Roh Kudus kami sanggup melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka senantiasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.